tadi mungkin semuanya sudah melihat dinamika ya. Jadi pada saat itu kami ingin mengumumkan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Namun dari hasil yang sudah ada, yang sudah diperoleh itu jumlah kelulusan kalau kita lihat dari passing grade yang sudah ditetapkan oleh Kemenpan atau passing grade yang tertuang pada Permenpan sebelumnya itu jumlahnya tidak cukup banyak ya, tidak cukup banyak. Meskipun itu sebenarnya sesuai harapan kita dan guru-guru yang benar-benar sesuai dengan harapan. Lalu terjadi dinamika masukan dari beberapa pihak, ada permohonan dari Komisi 10, asosiasi-asosiasi guru, organisasi profesi dan banyak asosiasi yang mau menyurat atau memohon kepada Kemendikbudristek untuk memperjuangkan agar jumlah kelulusannya meningkat. Lalu Mas Menteri beserta seluruh jajaran termasuk tentu yang lebih khusus di sini Dirjen GTK dan timnya mengusulkan tambahan kebijaksanaan terkait dengan guru-guru yang bisa lolos untuk ujian seleksi tahap 1. Seperti kita ketahui bersama, ujian tahap 1 ini difokuskan untuk afirmasi untuk guru-guru yang mengabdi di sekolah induk atau guru-guru yang sudah lama mengabdi di sekolah negeri ya. Lalu kami mengusulkan berbagai permohonan kebijakan tentu yang tidak merubah Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 karena untuk merubah Permenpan termasuk tuntutan dari berbagai asosiasi terkait dengan afirmasi masa kerja itu dikelompokkan yang sudah 5 tahun, 5, 10, 10, 15 dan seterusnya itu tidak bisa kita akomodir karena itu harus merubah Permenpan. Lalu yang kita lakukan adalah mengusulkan yang pertama afirmasi atau bonus atau nilai ambang batas untuk yang berumur 50 tahun ke atas. Kebijakan untuk yang berumur 50 tahun ke atas itu nilai kompetensi teknisnya kita akui pengalaman beliau selama mengajar sampai umur 50 tahun itu sudah cakap. Lalu ada penyesuaian nilai ambang batas untuk kompetensi manajerial, sosiokultural dan wawancara. Lalu selebihnya kita berikan penyesuaian nilai ambang batas bagi seluruh peserta. Jadi ini tanpa kecuali agar semua guru honorer mendapatkan manfaat dari usulan dari Mas Menteri ini, yaitu penyesuaian nilai ambang batas ketiga, yaitu penyesuaian NAB nilai ambang batas sebesar 10 poin atau 50 poin sehingga dari yang jumlahnya di bawah 100.000 yang lulus menjadi 173.000. Itu prosesnya ya. Jadi kita perlu waktu yang cukup lama hingga 2 minggu ya dari pengumuman yang seharusnya direncanakan sampai yang baru lalu. Itu karena memang untuk bisa menetapkan hal ini menjadi sebuah Kemenpan yang terkait untuk yang tadi saya sebut terkait dengan penyesuaian nilai ambang batas itu tertuang dari usulan Kemendikbud itu diakomodir oleh Panselnas dan tentu tidak serta-merta karena harus rapat Panselnas yang diketuai oleh BKN sehingga muncullah keputusan Menteri Pendaya Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1169 tahun 2021 tentang pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi pengabdian kerja untuk Jafum guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021 itu Mbak prosesnya untuk seleksi kompetensi 1. Baik, cukup panjang ya Ibu ya. Terima kasih jawabannya sangat komprehensif Bu Nunu. Kemudian selanjutnya Bu, bagaimana mekanisme dari seleksi kedua rekrutmen guru ASN PPPK? Apakah ada perubahan yang berbeda dengan sebelumnya? Ya. Baik, terima kasih. Kalau untuk penyusunan nilai ambang batas yang dikeluarkan tadi saya sebutkan ya, Permenpan 1169 tahun 2021, NAB 1, 2, 3 ada nilai ambang batas 1, 2, dan 3 itu akan dipakai untuk ujian kedua dan seterusnya. Sedangkan mekanisme ujian untuk ujian tahap 2 dan 3 itu tidak berubah sebagaimana yang tertuang dalam Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 Mbak. Di situ sudah ada disebutkan dalam pasal-pasalnya, jadi sama sekali Permenpan sehingga ujian mekanisme ujian kedua dan ketiga itu sama yang tertuang dalam pasal-pasal dalam Permenpan itu tidak
dari mekanisme yang tertuang dalam Permenpan. Jadi dimulai dari mendaftar seleksi kembali bagi yang sudah lulus ataupun lulus ambang batas tapi belum mendapatkan informasi, itu bisa mengikuti mendaftar lagi di SSC ASN BKN, lalu memilih formasi lagi jika yang dipilih itu mapel yang sama dan jenjang yang sama, maka nilai yang sudah diperoleh di ujian 1 yang sudah melebihi ambang batas itu masih bisa digunakan dan bisa mengikuti. Kalau tidak, ujian 1 yang sudah lulus tadi diperhitungkan dengan catatan tadi ya, tidak serta-merta nilai ujian 1 langsung diperhitungkan, tetapi jika jenjangnya ya, nilai yang pertama, ini banyak pertanyaan soalnya ke saya di Instagram pribadi maupun di halaman guru P3K, itu banyak pertanyaan. Apakah nanti ujian yang kedua itu nilainya bisa digunakan? Bisa, dengan catatan jenjang yang dipilih sama, kemudian mata pelajaran yang dipilih sama, tetapi tetap harus mendaftar lagi dan mendaftar lagi untuk sebagai bukti bahwa kita adalah peserta ujian kedua. Setelah itu baru nanti akan mendapatkan lokasi ujian dan mendapatkan jadwal ujian. Seperti itu. Jadi prosesnya sama persis dengan yang ujian 1 dan itu masih ada di dalam Permenpan RB 28, Mbak. Baik, terima kasih Bu Nunu. Berarti memang mekanismenya tidak berubah ya Bu ya untuk di seleksi berikutnya. Ya, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Mohon informasi apakah di tahap 2 nanti masih memprioritaskan guru induk atau kembali melihat skor perolehan nilai yang tertinggi, karena memang banyak sekali informasi yang beredar. Mohon informasinya Ibu Nunu. Silakan Bu Nunu, mungkin bisa ditanggapi dulu pertanyaan pertama. Ya, baik Bu Leon, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan banyak sekali mampir di akun Instagram pribadi saya. Jadi afirmasi untuk sekolah induk itu hanya kita berikan di ujian tahap 1. Ya, ujian tahap 1 itu khususon ya, kita khususkan untuk guru-guru di sekolah negeri. Sedangkan di ujian tahap 2 nanti, untuk ujian tahap 2 itu sudah terbuka berkompetisi seluruhnya, baik dari guru swasta, guru non induk, dan juga untuk lulusan PPG, individu yang mempunyai sertifikat guru dan belum mengajar. Kemudian, namun ada perbedaan dengan seleksi ketiga. Seleksi kedua ini boleh memilih sekolah lain bukan di sekolahnya sendiri, tetapi masih dalam satu daerah kewenangan. Jadi formasinya sudah berkompetisi dengan seluruhnya. Jadi kita melihat nilai tertinggi sebagaimana yang ada di dalam Permenpan. Seperti itu Mbak, untuk jawaban untuk yang pertama. Terima kasih Bu Nunu. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan lagi Bu dari Sherlita Marta Rovinda, seorang guru honorer sekolah dasar. Apakah di tahap 2 guru sekolah induk masih mengunci formasi seperti halnya tahap 1? Mohon penjelasannya karena saat ini sedang simpang siur berita tentang hal itu di media sosial. Terima kasih. Ya, ini jawabannya sama dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi sudah tidak ya. Jadi untuk semua formasi sudah terbuka untuk dipilih oleh seluruh peserta di daerah kewenangan yang sama. Jadi kewenangan yang sama itu begini, calon guru di Kabupaten Ciamis itu boleh memilih, kalau mereka kabupaten ya, guru SD SMP boleh memilih lintas sekolah di Kabupaten Ciamis. Bukan di sekolah induknya saja, boleh milih mana yang menurut yang bersangkutan paling diinginkan. Kemudian untuk yang SMA SMK, Provinsi Jawa Barat boleh memilih sekolah SMA SMK antar kabupaten dalam satu kewenangan provinsi. Itu jawabannya ya, sudah tidak dikunci lagi. Bisa lintas daerah ya Bu Nunu ya? Lintas daerah, lintas sekolah, lintas satuan pendidikan, satu daerah kewenangan. Ya. Baik, selanjutnya dari Yuswandi dari Aceh ini Ibu. Apakah Kemendikbud juga akan merencanakan tes PPPK bagi tenaga kependidikan, mengingat sudah banyak tenaga pendidikan yang bertugas bertahun-tahun tetapi belum mendapati kejelasan jenjang karirnya dengan bayaran yang jauh di bawah rata-rata? Mohon penjelasannya Ibu. Ya, terima kasih Mbak. Jadi untuk tenaga pendiknya itu memang dari Kemenpan RB-nya belum ada formasi untuk tahun 2021. Tahun 2022 pun sama, jadi dari Kemenpan RB itu belum
ada formasi untuk tenaga kependidikan, namun Kemendikbud tetap mengusulkan sesuai dengan kebutuhan. Apakah nanti usulan itu diterima atau tidak, kami sudah mengusulkan ya. Semoga harapan teman-teman Tendik yang sekarang ingin mendapatkan kepastian status dan juga kesejahteraan sebagaimana teman-teman dulu dapat terrealisir. Namun sekali lagi saya sampaikan ya, Ibu semua, bahwa kewenangan untuk menetapkan formasi itu adalah di Kemenpan RB, sedangkan kami Kemendikbudristek itu mengusulkan formasi dan kami sudah mengusulkan. Baik, terima kasih Bu Nunu. Semoga usulannya bisa segera terrealisasi ya Bu ya.